Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya damai dan sukacita melimpah dalam hati dan hidup saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur untuk hidup ini. Kami sadar hidup kami diwarnai dengan berbagai pergumulan. Kami butuh Tuhan untuk selalu menyertai menuntun tiap langkah kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami isi hati-Mu. Berbicaralah pada kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita terambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Saudara bisa membacanya sendiri dan saya akan membacakan ulang ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah Maria sehingga Allah memilih dia untuk menjadi ibu dari seorang bayi kudus yang akan menjadi juru selamat dunia? Apakah karena Maria juga adalah pribadi yang kudus tanpa dosa? Tidak. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Maria adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Hanya Yesus Kristus yang tidak berdosa, karena Ia adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud dan rupa manusia. Semua yang terjadi pada Maria semata-mata karena kasih karunia. Ayat 30 mengatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Saudaraku, kasih karunia artinya pemberian berharga dari Allah yang diperoleh secara cuma-cuma. Allah memberi kasih karunia-Nya tanpa syarat, bukan karena kelayakan seseorang, tetapi karena kemurahan Allah. Misalnya, kita hidup karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita layak, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saya masih diberi umur panjang, bukan karena saya setia melayani. Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang jahat juga ada yang berumur panjang? Jadi, hidup ini adalah anugerah. Tuhan mengaruniakan hidup karena Tuhan punya maksud yang mulia. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Tuhan mau kita mengenal Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan mau pakai kita jadi berkat. Maria beroleh kasih karunia Tuhan karena Tuhan mau pakai hidup Maria menjadi saluran berkat bagi dunia. Lewat malaikat Gabriel, Maria diberitahu tentang rencana besar Allah dalam hidupnya. Ia akan melahirkan dan mengasuh seorang bayi yang akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Berarti Maria akan menjadi seorang ibu yang istimewa. Hidupnya akan penuh berkat. Siap dipakai Tuhan berarti siap menerima konsekuensinya. Bagi seorang gadis seperti Maria, bila mengandung tanpa suami, maka itu akan dianggap aib. Dan hukum yang berlaku saat itu ialah ia harus dilempari batu bahkan bisa sampai mati. Tetapi Maria siap dipakai Tuhan. Maria siap menerima resiko, siap menghadapi tantangan. Karena itu Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan juga punya rancangan tersendiri untuk hidup kita. Tuhan juga mau memakai kita untuk menjadi berkat. Lewat cara hidup kita, lewat talenta, lewat apa saja yang Tuhan karuniakan dalam hidup pribadi dan keluarga kita. Belajar dari Maria untuk memiliki hati yang mau taat menerima dan mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan sudah punya rancangan terbaik untuk hidup kita masing-masing. Hanya saja semua hal terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita akan kita alami
bila kita mau taat pada kehendak Tuhan. Menjadi pribadi yang taat tidak berarti tidak ada tantangan. Jangan ragu dan jangan khawatir, karena Tuhan selalu berpihak pada hamba-hambanya yang taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi setiap orang yang taat pada kehendak-Nya. Tuhan menolong untuk menghadapi dan melewati setiap tantangan. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang menjadi sia-sia. Berbahagialah setiap orang yang mau dengar-dengaran dan mau melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Salam.